Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Latsmi Nursila dengan NIM @1G1240002. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Sistem Operasi. Baik, yang pertama ada pointer. Pointer secara umum adalah sebuah register atau variabel yang berisi alamat memori. Ia menuju ke lokasi data atau instruksi tertentu. Contohnya yaitu stack pointer. Selanjutnya ada program counter, di mana program counter adalah register khusus di CPU yang menyimpan alamat memori instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Setelah mengambil instruksi, CPU akan otomatis menambah nilai PC agar menunjuk ke instruksi berikutnya. Perbedaan utamanya terletak di fungsi, yaitu pointer digunakan untuk mengakses data di memori, sedangkan program counter digunakan untuk menentukan alur eksekusi program. Baik, heap adalah area memori yang digunakan untuk alokasi dinamis. Memori dialokasikan kapan saja saat program berjalan menggunakan malloc atau new, dan dibebaskan dengan free atau delete. Alamat memori heap biasanya alamatnya lebih tinggi, pengelolaan lebih kompleks, dan bisa menyebabkan fragmentasi memori. Sedangkan stack adalah area memori yang digunakan untuk alokasi statis, dikelola dengan aturan LIFO, last in first out, digunakan untuk menyimpan variabel lokal dalam fungsi, parameter fungsi, dan alamat pengembalian. Alamat memori stack juga biasanya lebih rendah. Baik, untuk yang SJV bisa kalian lihat di sebelah sini. Di bagian P1 itu datang di waktu 0, selesai di waktu 7. Turn around-nya 7 dikurang 0 sama dengan 7. Waiting time-nya 7 dikurang 7 sama dengan 0. Selanjutnya ada di P2, yaitu datang di waktu 2, selesai di waktu 14. Turn around-nya 14 dikurang 2 sama dengan 12. Waiting time-nya 12 dikurang dengan 14 sama dengan 8. Jadi P2 menunggu dengan 8 satuan waktu. Selanjutnya ada di P3, datang di waktu 4, selesai di waktu 25. Turn around-nya 25 dikurang 4 sama dengan 21. Waiting time-nya 21 dikurang 6 sama dengan 15. Selanjutnya ada di P4, datang di waktu 5, selesai di waktu 19. Turn around-nya 19 dikurang 5 sama dengan 14. Waiting time-nya 14 dikurang 5 sama dengan 9. Selanjutnya ada di P5, datang di waktu 6, selesai di waktu 10, turn around-nya 10 dikurang 6 sama dengan 4, waiting time-nya 4 dikurang 3 sama dengan 1. P5 paling cepat karena burst-nya yang paling kecil. Untuk rata-rata waiting time, kita jumlahkan semua waiting time. 0 ditambah 8, ditambah 15, ditambah 9, ditambah 1, hasilnya 30. 33 dibagi 5, hasilnya 6,6. Rata-rata turn around-nya, jumlahkan semua turn around. 7 ditambah 12 ditambah 21 ditambah 14 tambah 4, hasilnya 28. Dibagi 5, hasilnya 11,6. Selanjutnya di bagian probabilitas preemptif, cara hitungnya juga sama, tapi waktu selesainya beda karena ada proses yang terpotong. P1 datang di 0, selesai di 14, turn around-nya 14 dikurang 0 sama dengan 14. Waiting time-nya 14 dikurang 7 sama dengan 7. Kalau di bagian P2 itu datang di 2, selesai di 6, turn around-nya 6 dikurang 2 sama dengan 4. Waiting time-nya 4 dikurang 4 sama dengan 0. P2 langsung dikerjakan karena prioritasnya paling tinggi. Selanjutnya ada P3. P3 datang di 4, selesai di 25, turn around-nya 25 dikurang 4 sama dengan 21. Waiting time-nya 21 dikurang 6 sama dengan 15. Selanjutnya ada P4, datang di 5, selesai di 19, turn around-nya 19 dikurang 5 sama dengan 14. Waiting time-nya 14 dikurang 5 sama dengan 9. Selanjutnya ada P5, datang di 6, selesai di 9, turn around-nya 9 dikurang 6 sama dengan 3. Waiting time-nya 3 dikurang 3 sama dengan 0. P5 langsung jalan karena prioritasnya juga tinggi. Rata-ratanya 7 tambah 0 tambah 15 tambah 9 tambah 0. Hasilnya 31 dibagi 5, hasilnya 6,2. Rata-rata turunannya 14 ditambah 4 ditambah 21 ditambah 14 tambah 3, hasilnya 26. Ditambah hasil dibagi 5, hasilnya 11,2. Selanjutnya ada Gantt chart-nya untuk algoritma SVG non-preemptif. Di sini ada tertulis kotak biru menunjukkan P1 berjalan dari 0 sampai 7 tanpa gangguan, dan kotak kuning P5 dari 7 sampai 10, kotak merah dari 10 sampai 14, dan kotak hijau dari 14 sampai 19, kotak ungu P3 dari 19 sampai 25. Bisa dilihat tidak ada proses yang terpotong, semua berjalan utuh sesuai urutan burst terkecil. Sementara Gantt chart untuk prioritas preemptif, bisa kita lihat perbedaannya. P1 terpotong jadi 2 bagian, 0 sampai 2, lalu 9 sampai 14. Ini karena P1 dihentikan oleh P2 yang prioritasnya lebih tinggi. P2 warna merah dari
2-6, lalu digantikan P5 warna kuning dari 6-9, P4 warna hijau dari 14-19, P3 warna ungu dari 19-25. Jadi bisa dibandingkan pada FSG itu urutannya rapi, P1, P5, P2, P4, dan P3, sedangkan prioritas preemptif urutannya P1, P2, P5, P1 lagi, P4, P3, P1 sempat terpotong demi prioritas yang lebih penting. Untuk paging sendiri, paging bekerja dengan cara membagi memori fisik menjadi blok berukuran tetap yang disebut frame. Sementara itu, memori logis milik aplikasi dibagi menjadi blok berukuran sama yang disebut page. Ketika aplikasi berukuran 5 GB ini dijalankan pada sistem dengan RAM 8 GB, sistem operasi tidak perlu memuat seluruh 5 GB tersebut sekaligus. Karena sistem hanya akan memuat page yang benar-benar diperlukan ke dalam frame yang tersedia. Apabila aplikasi membutuhkan page yang belum berada di RAM, maka sistem akan mengambil dari penyimpanan sekunder melalui mekanisme permintaan halaman atau domain paging. Sedangkan segmentation, dia membagi memori berdasarkan unit logis program. Aplikasi dipisahkan menjadi segmen-segmen seperti segmen kode, segmen data, dan segmen tumpukan. Masing-masing segmen memiliki ukuran bervariasi sesuai kebutuhannya. Untuk menjalankan aplikasi 5 GB, sistem operasi harus mencari ruang kosong di RAM yang cukup besar untuk menampung setiap segmen secara utuh dan berurutan. Permasalahannya yaitu apabila ruang kosong di RAM tersedia dalam jumlah total yang cukup, namun terpecah menjadi bagian-bagian kecil. Kondisi ini dikenal sebagai fragmentasi eksternal dan dapat menyebabkan kegagalan alokasi meskipun kapasitas RAM-nya masih memadai. Dari sisi kelebihan, paging mampu menghilangkan permasalahan fragmentasi eksternal karena ukuran bloknya yang beragam. Paging juga mendukung implementasi memori virtual secara efisien sehingga aplikasi besar dapat tetap dijalankan. Namun kekurangannya terletak pada potensi yang terjadinya fragmentasi internal pada halaman terakhir serta overheat yang timbul akibat pengelolaan tabel halaman yang cukup besar. Sementara itu, kelebihan segmentation terletak pada mudahnya menerapkan proteksi dan berbagi memori antar proses. Segmen-segmennya dibentuk sesuai struktur logis yang memungkinkan pengaturan hak akses yang lebih genaluar. Tapi metode ini memiliki kelemahan, yaitu fragmentasi eksternal. Ukuran segmennya tidak seragam, menyebabkan memori fisik cenderung terfragmentasi sehingga perlu mekanisme tambahan seperti pemadatan atau compaction yang mengonsumsi waktu prosesor. Saya sebagai perancang sistem operasi, metode yang saya pilih yaitu adalah paging. Alasannya, karena untuk aplikasi sebesar 5 GB ini berjalan di atas RAM 8 GB, yang paling dikhawatirkan adalah fragmentasi eksternalnya. Karena paging menghilangkan masalah tersebut karena alokasi memorinya dilakukan dalam ukuran blok yang tetap. Selain itu, paging juga mendukung memori virtual sehingga aplikasi tetap berjalan meskipun datanya tidak termuat sekaligus dalam RAM. Ini lebih aman dibanding segmentation yang rawan gagal akibat ruang memori yang tidak menyatu. Di sini pertama-tama saya akan membuat folder baru dengan nama saya sendiri. Kita tulis saja make direction Alifa. Lalu kita masuk ke folder yang itu. Nah, selanjutnya karena sudah masuk di folder, di sini kita buat untuk name. Selanjutnya kita masuk di file name-nya. Nah, kalau sudah, di sini kita membuat teks bebas. Nah, lalu untuk memastikan teksnya tertulis, kita buka dengan type catatan txt. Nah, ini karena sudah ada teksnya, saya ingin mengganti teks yang ini menjadi teks lain. Jadi kita tulis lagi Nah, untuk memastikan
teksnya berubah, kita lihat di type catatan txt. Nah, ini sudah berubah. Jadi begitu saja.